Pembahasan gelombang pada bab terdahulu menyebutkan bahwa salah satu sifat gelombang adalah dapat mengalami interferensi. Bagaimana gejala interferensi dapat terjadi pada gelombang cahaya? Ikutilah pembahasan berikut ini. Interferensi cahaya terjadi jika dua berkas cahaya yang koheren, yaitu memiliki frekuensi yang sama dan beda fase yang tetap, mengenai suatu titik secara bersamaan. Pada peristiwa interferensi, jika berkas-berkas cahaya yang datang memiliki fase yang sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif atau saling menguatkan, sehingga pada titik tersebut akan terlihat titik terang. Sebaliknya, jika berkas cahaya tersebut memiliki fase yang berlawanan, maka akan terjadi interferensi destruktif atau saling memperlemah, sehingga pada titik tersebut akan terjadi titik gelap. Penelitian mengenai interferensi cahaya dilakukan oleh Thomas Young. Young melewatkan cahaya matahari melalui lubang kecil, S0, yang dibuat pada layar A. Perhatikan gambar pada slide. Sinar yang keluar melebar karena adanya difraksi, jatuh pada lubang kecil, S1 dan S2, yang dibuat pada layar B. Dari sini kemudian diteruskan ke layar C. Mari kita tinjau dua berkas cahaya dari S1 dan S2 yang jatuh di titik B, seperti terlihat pada slide. S1 dan S2 dapat dianggap sebagai sumber cahaya. Selisih panjang lintasan optis keduanya adalah delta S sama dengan S1P dikurang S2P sama dengan D sin theta. Dengan delta S dengan sin theta sama dengan delta S per D sama dengan Y per L. Pada titik P akan terjadi pita terang jika berkas cahaya yang jatuh memiliki fase yang sama atau kelipatan bulat panjang gelombangnya. Dengan demikian, jarak titik P dari pusat terang O adalah Y sama dengan L N lambda dibagi D. Dapat kita perhatikan bahwa Y adalah jarak titik P dari pusat terang O dalam satuan meter, D adalah jarak S1 dan S2 dalam satuan meter, L adalah jarak sumber cahaya ke layar dalam satuan meter, lambda adalah panjang gelombang cahaya dalam satuan meter, dan N adalah orde interferensi. Pada titik P akan terjadi pita gelap jika berkas cahaya yang jatuh memiliki beda fase setelah periode atau selisih lintasan optik kelipatan ganjil setengah panjang gelombang, sehingga persamaan di atas menjadi Y sama dengan 2N dikurang 1/2 dikali L dikali lambda per D. Pola pita terang dan gelap pada interferensi cahaya akan lebih mudah diamati dengan menggunakan grafik intensitas cahaya, seperti terlihat pada slide. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada percobaan Young digunakan gelombang cahaya dengan panjang gelombang 4500 angstrom dan jarak antara celah dengan layar 2 meter. Jika jarak antara celah 0,5 mm, tentukan jarak pita terang kedua dari pusat terang. Penyelesaian. Diketahui, besaran-besaran dalam soal adalah lambda sama dengan 4500 angstrom. Kalau dituliskan dalam satuan meter, setara dengan 4,5 dikali 10⁻⁻⁷. L
sama dengan 2 meter. D sama dengan 0,5 mm atau setara dengan 0,5 dikali 10 pangkat negatif 4 meter. Ditanyakan Y2 sama dengan berapa? Maka jawabannya adalah Y2 sama dengan L dikali N dikali lambda per D. Dengan memasukkan nilai-nilai di atas ke dalam persamaan Y2, maka diperoleh 2,2 dikali 4,5 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi 0,5 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Atau dalam satuan milimeter, jarak pita terang kedua dari pusat terang adalah 3,6 mm. Nah, untuk memahami contoh soal yang telah dibahas tadi, maka kamu dapat mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Yang pertama, jika jarak pita terang kedua dari pusat terang pada suatu percobaan interferensi adalah 7,35 mm, jika panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 4900 angstrom, dan jarak celah dengan layar 1,5 meter, tentukan jarak antar celah. Soal kedua, jarak pita terang pertama dari pusat terang pada suatu percobaan interferensi adalah 3,1 mm. Jika jarak antar celah dengan layar 2 meter dan jarak antar celah 0,3 mm, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Soal terakhir, soal ketiga, cahaya dengan panjang gelombang 4500 angstrom digunakan pada sebuah percobaan interferensi. Jika jarak antar celah dengan layar 1,5 meter dan jarak antar celah 0,3 mm, tentukan jarak pita gelap ketiga dari pusat terang. Nah, dengan menjawab soal-soal latihan ini, kami berharap kalian semua dapat memahami materi interferensi cahaya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini.